Salam logika. Lihat pidato. Oke, jadi sekarang itu rame banget yang Pak Anies ceramah di UGM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Oke teman-teman, kali ini kita membahas salah satu menteri dari Prabowo Subianto, yakni Raja Julio Antoni. Yap, dia ketar-ketir kebakaran jenggot akibat ulti dari netizen. Jadi dia diserang kanan kiri oleh netizen akibat berani menyindir Anies Baswedan di akun X-nya. Yang viral kemarin bahwa Anies Baswedan itu melakukan ceramah di Masjid UGM, dia berani-beraninya menyindir Anies Baswedan. Tak mampus kan kalau seperti ini. Jadi banyak netizen yang membela Anies dan mengomentari pedas Raja Julio Antoni ini. Seharusnya menteri ya jangan urusi hal yang seperti ini. Sosokan jadi buzzer. Bagaimana videonya teman-teman? Mari kita saksikan selengkapnya. Salam logika. Melihat pidato Pak Anies Baswedan kemarin di UGM, waduh, langsung dah pidato pemimpin Konoha terbanting. Pidato Pak Anies Baswedan begitu rapi, berwibawa, teratur, dan audiens yang hadir semuanya tepuk tangannya natural. Semua merasa terlibat. Sementara pidatonya pemimpin Konoha, suaranya aja yang menggelegar, isinya kagak ada. Mana menyek-menyek lagi, ada yang bilang gemuk. Pokoknya kebanting banget deh sama pidatonya Pak Anies Baswedan. Ibarat kata nih, Pak Anies Baswedan nilainya 90. Sementara pidato pemimpin Konoha nilainya 11. Kebanting kan? Ada loh yang kepanasan dengan pidatonya Pak Anies Baswedan, wakil menteri, tapi rasa buzzer. Nih lihat nih, stiker saya ya. Bila teman-teman menyaksikan ada kebijakan yang berbeda dengan garis konstitusi, jangan terlewat dan jangan gentar untuk memberikan kritik. Dan yang berada di pemerintahan, saya pernah Raja Julio Antoni, seorang menteri kehutanan, kok ya kepanasan ketika Anies Baswedan jadi penceramah di Masjid UGM. Saya bukan pro atau seperti apa ya, tapi coba deh dengerin apa yang disampaikan Anies. Itu semua fakta kok yang disampaikan. Dan kenapa Anda itu menteri tapi kok rasanya seperti buzzer ya. Ini kok Anda seperti kelasnya buzzer loh, seorang menteri padahal. Coba deh Anda lebih rendah dari siapa ya? Saya bukakan tweet Anda ya. Nah, ini tweetnya Anda kan? Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakut-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimis? Indonesia akan baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik kalau Prabowo kalah. Ini 18 Desember 2018. Sekarang Anda ditawari jabatan, Anda jilat itu semua. Jadi yang lebih rendah siapa? Teman-teman, mari coba kita tanggapi lagi dan kita spill nih. Gimana sih kelakuannya Menteri Kehutanan yang seharusnya ngurusin kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutannya? Ternyata dia merangkap sebagai buzzer sekaligus menyuburkan kolusi di tengah efisiensi kabinetnya Prabowo Gibran. Ya, bayangin nih, Raja Juli masukkan 11 kader PSI di struktur elit Kemenhut, gajinya capai 50 juta per orang. 50 juta kali 11 orang udah 500-an juta kan. Kalian bayangin pajak yang dibayarkan oleh rakyat untuk gaji mereka-mereka yang melakukan kolusi. Saya spill ya. Nah, ini saya spill ya. Yang ijo-ijo ini adalah kader-kader PSI loh.
ya, yang gajinya bisa sampai 50 juta. Bahkan Andi Budiman kalau tidak salah juga masuk ke sini dan bersama istrinya nih. Istrinya tuh Mayang kalau tidak salah nih. Suci Mayang Sari. Ini the real KKN. Kolusi loh. Koncoisme atau gimana nih Pak Juli? Bapak ini menteri tapi kok ngerangkap jadi buzzer. Sekarang di-spill kan sama netizen kelakuan Bapak memasukkan 11 kader PSI di dalamnya. Pantas aja Kementerian Kehutanan jadi kepanasan ketika disinggung terkait dengan kondisi politik hari ini. Salam hormat lah buat teman-teman netizen ya. Oke, jadi sekarang itu rame banget yang Pak Anies ceramah di UGM, di Masjid UGM itu, karena di ceramahnya tersebut itu banyak mengandung politik, menyindir ini, menyindir itu. Juga banyak dari kalian yang mungkin nggak terima ataupun nggak setuju dengan hal ini. Nah, di sini saya ingin memberikan perspektif saya, mengapa Pak Anies itu memberikan ceramah dalam bentuk politik di Masjid UGM kemarin. Pertama, kita harus lihat latar belakang dari Pak Anies sendiri. Pak Anies itu typically seorang muslim yang aktif di politik, yang mana dia adalah mantan politikus, yakni mantan gubernur Jakarta. Dia juga pernah nyalon jadi capres meskipun gagal. Tentunya dia memiliki banyak background di bidang politik, sehingga tidak salah jika kemarin ceramahnya itu juga banyak menyinggung mengenai politik. Dan ada yang bilang, kenapa masjid dibuat sebagai pembahasan politik? Padahal kan masjid kan seharusnya dibuat tempat ibadah, membahas kajian Islam dan lain sebagainya. Menurut perspektifku guys ya, sejak dari zaman Rasulullah, yang namanya masjid itu bahkan dibuat sebagai latihan perang, tempat berpolitik, belajar hal apapun. Selagi itu adalah hal yang positif, bagi aku oke-oke aja, fine-fine aja. Dan juga menurut aku, umat Islam juga perlu pendidikan mengenai politik. Karena jika kita adalah seorang politikus yang dilandaskan dengan iman dan takwa, saya yakin sekali maka kinerja yang akan kita lakukan buat negeri ini tuh akan semakin maksimal, serta angka korupsi itu pasti akan semakin menurun. Kalau menurut kalian bagaimana guys mengenai Anies Baswedan yang ceramah di Masjid UGM akan tetapi membahas mengenai politik? Tolong dong tulis di kolom komentar. Nah, tadi komentar dari netizen mengenai buzzer mendadak dari Kementerian Prabowo Subianto, yakni Raja Julio Antoni, yang kemudian kemarin itu menyindir Anies Baswedan yang sedang berceramah di masjid kampus UGM. Aduh, makin kocak saja Menteri Pak Prabowo ini. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Apakah sekelas menteri emang wajar seperti ini atau seperti apa? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sekarang juga.